Pendengar di mana saja Anda berada, kami saat ini berada di Terminal Bandara Deo Sorong, di mana kami akan melaksanakan dialog terkait dengan pengamanan dari liburan Natal Tahun Baru tahun 2022. Dan pendengar, boleh dikatakan ini adalah tahun yang menggembirakan setelah 2 tahun kita dibatasi untuk melakukan liburan karena COVID-19. Dan bagaimana kesiapan di Bandara Deo terkait juga dengan lonjakan jumlah pemudik di liburan tahun ini. Saya sudah bersama beberapa narasumber yang akan bersama kita. Saya perkenalkan dari Kasih Pengoperasian dan Pelayanan Bandara Udara, Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 9 Manokwari, Bapak J. Sejabat. Selamat siang nih Pak ya. Selamat siang Bu. Selamat siang, sehat ya Pak ya? Sehat walafiat. Baik, kemudian ada Pak Omar Dhani Nugroho, Kasih Keamanan Penerbangan dan Pelayanan Darurat Deo Sorong. Selamat siang Pak. Siang Bu. Ya, dan berbicara tentang traffic pesawat tentunya ada Airnav Cabang Sorong, ada GM Airnav Cabang Sorong Bapak F. Octavian. Selamat siang Pak. Siang. Dan kalau bicara tentang cuaca ada Kepala BMKG Bapak Indar Waluyo. Selamat siang Mbak, selamat siang pemirsa RRI Sorong Raya yang saya banggakan. Ya. Salam sehat. Ya, dan juga dari Dokter Pelaksana di Wilayah Kerja Bandara mewakili Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 3 Sorong ada Dokter Karina. Selamat siang Ibu. Selamat siang semuanya. Baik, ini suasana di terminal sangat ramai karena biasanya jam segini sepi-sepi aja nih. Tapi memang udah masuk minggu-minggu yang orang bilang minggu-minggu sibuk di bandara dan beberapa tempat untuk melakukan perjalanan. Saya langsung saja kepada Pak Dhani nih, Pak Dhani. Bandara Deo sendiri apa yang dipersiapkan terkait dengan liburan Natal Tahun Baru ini? Baik, makasih. Selamat siang pada pemirsa RRI sekalian. Salam sehat selalu buat kita semua. Terima kasih. Untuk kesiapan sendiri kami dari UPBU Deo, kemarin kita sudah melaksanakan rapat koordinasi dengan para stakeholder kami dari BMKG, dari Airnav, dari KKP, dari Basarnas, kemudian dari pengamanan dari Koramil maupun dari Polsek. Kami telah sepakat untuk membentuk posko kesiapan angkutan udara dalam rangka Natal dan Tahun Baru. Jadi kami sudah mempersiapkan kesiapan apa yang perlu kami sampaikan, yaitu dengan tetap memberikan pengawasan tentunya yang lebih intensif lagi. Terus kemudian kami juga tidak lupa berkoordinasi dengan kantor otoritas bandara selaku pengawas kami di bandara kawasan, tentunya di kawasan Sorong. Mungkin gitu Pak. Ya. Adakah perubahan dari tahun-tahun sebelumnya, terutama 2 tahun kemarin kan kita tahu pandemi COVID-19 banyak aturan untuk melakukan sebuah perjalanan. Tahun ini bagaimana Pak Dhani? Untuk tahun ini kita memang tidak ada pembatasan, ya tidak ada pembatasan untuk mudik Natal dan Tahun Baru ini tidak ada. Kemudian untuk aturan terkait dengan pengendalian COVID mungkin masih sama dengan yang bulan Agustus ya, kalau nggak salah itu masih dengan usia di atas 18 tahun harus booster, ya seperti itu. Untuk peak season sendiri, apakah minggu ini sudah memang terjadi peningkatan nih Pak? Untuk peak season sendiri sebenarnya udah mulai dari tanggal 16 itu udah ada peningkatan penumpang. Jadi ada sekitar per hari itu kita bandingkan dengan tahun yang lalu itu ada peningkatan sebesar 59%. 59%? Iya, per hari itu. Setengah ya? Iya, jadi lumayan. Mungkin karena kemarin COVID ya, jadi kita banyak penumpang atau banyak calon penumpang yang nggak bisa melaksanakan libur. Puncaknya kapan ya. Pak? Puncak tinggi
pastinya keberangkatan Untuk dan puncaknya kayaknya diperkirakan pada tanggal 24 sampai 26 kalau nggak salah ya. apakah ada penambahan dari maskapai dengan Eh, penerbangan jam penerbangan? Untuk maskapai ada penambahan, dari Lion Air ada penambahan, kemudian dari Garuda Indonesia juga ada penambahan. Dari Garuda itu ada 2 hari, yaitu pada hari Rabu dan Sabtu ada penambahan. Kemudian Lion itu ada permohonan extra flight sebanyak 6 kali. Iya, ada 6 Sejauh flight. ini apakah ada kendala-kendala Pak Dani? Untuk kendala sendiri mungkin nggak ada ya untuk saat ini, sampai dengan hari ini masih berjalan sesuai tugas dan fungsi kita. Artinya dengan peningkatan penumpang kita mungkin lebih untuk petugas keamanan tentunya dari APSEC sendiri kita lebih waspada tentunya, karena semakin banyak penumpang yang melakukan perjalanan otomatis perlu kejelian dari APSEC dalam pemeriksaan baik itu di SCP 1 maupun di SCP 2-nya. Baik. Ya, Pak Dani tentunya punya menjaga di Bandara Deo, tapi tentunya Pak Sijabat nih yang pekerjaannya lebih repot lagi nih Pak ya, karena harus mengawasi bandara-bandara yang ada di Papua Barat. Iya. Ya. Nah sejauh ini bagaimana Pak persiapannya sendiri? Baik, selamat siang untuk kita semua dan selamat siang pemirsa. Kami dari kantor Outbound wilayah 9 Manokwari tentunya kami melaksanakan pengawasan sarana dan prasarana secara keseluruhan, termasuk peralatan dan personilnya dalam rangka hari besar Nataru ini ya. Jadi 1 minggu sebelumnya kami telah melaksanakan pengawasan terkait dengan kesiapan sarana dan prasarananya. Nah, dan hari ini kami hadir juga bergabung dengan Bandar Udara. Bukan saja kami hanya pengawasan sarana dan prasarana, tapi juga melakukan pengawasan terkait dengan angkutan udaranya, yaitu penanganan penumpang dan penanganan delay. Dengan penanganan delaynya, dan juga kami melaksanakan pengawasan terkait dengan pengaturan lalu lintas udaranya. Kebetulan dari Arnab ada di sini, Arnab juga di bawah wilayah kerja kami, begitu Bu. Mengawasi sarana prasarana juga personilnya, apakah ada penambahan? Jadi penambahan personilnya sebenarnya ya di Bandar Udara, ya nanti dari Bandar Udara yang mengetahui ya terkait dengan personilnya di lapangan, tapi prasarananya kami melihat 1 minggu yang lalu telah siap untuk pelaksanaan posko. Baik, Bapak kan mengawasi bandara-bandara yang ada di Papua Barat. Ya, sejauh ini Bandara Deo bagaimana nih menurut Bapak kesiapan? Menurut kami ya sudah cukup baik ya, melihat dari sarananya di lapangan ya. Kami telah melihat di lantai 2 baik pun di lantai 1 maupun untuk di bagian check-in untuk mengantisipasi lonjakan penumpang nantinya. Ya, tadi Bapak juga mengatakan mengawasi pelayanan kepada penumpang ya Pak ya. Delay, masih banyak yang delay kah? Delaynya lama kah? Atau bagaimana nih Pak? Sementara ini belum ada delaynya ya, jadi nantinya Siapan ya, Pak, ya? kalaupun terjadi delay, ada petugas kami di sini untuk mengarahkan agar dilakukan dengan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pak, ini terkait dengan peak season, orang bilang ada permintaan, ada kebutuhan, harganya naik nih. Harus diakui harga tiket pesawat luar biasa nih Pak di liburan kali ini. Bagaimana nih Pak menanggapi masyarakat keluhan? Jadi mungkin masyarakat itu ya melihat dari normalnya ya, kenapa ya harus hari-hari besar ini naik. Sebenarnya setelah dilakukan pengawasan di lapangan tidak ada kenaikan, karena aturannya ada Bu. Aturannya itu ada tarif bawah dan ada tarif atas. Jadi sementara ini belum ada melebihi dari tarif atas. Baik, jadi masih terkontrol kah? Masih terkontrol. Ya, baik. Terkait dengan pengawasan di beberapa bandara yang ada di wilayah Papua Barat nih Pak. Untuk traffic yang ada kan terjadi peningkatan, ada tambahan jam terbang dan sebagainya. Untuk koordinasinya bersama pihak-pihak yang lain sejauh ini bagaimana nih Pak? Ya, koordinasinya cukup baik.
misalnya ada penambahan extra flight ya. Jadi biasanya ada penambahan extra flight itu nanti biasanya airline ke UPBU, kami hanya pemberitahuan karena untuk penentuan slot time-nya dari pihak UPBU dengan pihak Airnav yang berkoordinasinya. Jadi sejauh ini untuk wilayah Papua Barat aman, masih dalam koordinasi yang baik untuk liburan Natal Tahun Baru. Masih cukup baik koordinasinya untuk Natal dan Tahun Baru ini. Ya, kita berharap aman-aman saja ya, masyarakat melaksanakan liburan ini aman, nyaman, tiba di tempat tujuan dengan selamat ya Pak ya. Ya, kita mengharapkan demikian Bu, aman, nyaman dan selamat. Iya. Baik, saya langsung saja juga bersama Pak F. Octavian. Pak, untuk Airnav sendiri bagaimana nih Pak? Karena terjadi ada tambahan penerbangan, kemudian traffic di udara bagaimana nih? Aman saja Kak Pak? Makasih Bu. Selamat siang pemirsa RRI. Dalam hal ini kami dari pihak Airnav sudah mempersiapkan. Jadi sisi internal kami sendiri kami mempersiapkan dari SDM. Jadi teman-teman yang melakukan pelayanan navigasi penerbangan itu sudah di rating semuanya, sudah hidup, jadi tidak ada yang bermasalah maupun kesehatannya dan lain-lain. Dan peralatan sendiri pun kami sudah baik-baiknya. Begitu juga dengan kondisi-kondisi traffic, kami koordinasi dengan pihak OPBU karena kalau Airnav sendiri kan tanggung jawabnya di udara. Untuk di darat kita berkolaborasi dengan OPBU dalam hal ini Bandara Deo, dan kami diawasi oleh Otban Ibu. Jadi Otban itu mengawasi kami antara Airnav dan UPBU agar tidak menyimpang dari hal-hal yang seharusnya. Dan alhamdulillah kita terakhir kemarin kita adakan rapat koordinasi dan ada juga upacara posko untuk Natal ini. Alhamdulillah kita sudah siap lah segala sesuatunya. Baik pun nanti ada permintaan extra flight, nah kita akan sesuaikan waktu yang ada. Atau misalnya pun terjadi halnya extend ya di malam hari, kami akan koordinasi dengan teman-teman PBU yang diketahui oleh bapak-bapak di Otban. Terima kasih. Untuk liburan Natal Tahun Baru ini Pak F, apakah terjadi sedikit ekstra kerja tambahan dari teman-teman di Airnav untuk pengawasannya? Kalau di kami sendiri, kalau memang sejak COVID kita kemarin ada sedikit agak pelonggaran, namun setelah COVID sudah kita declare bahwa kita sudah hidup berdampingan dengan COVID dan teman-teman semua sudah booster, kita kembali ke register yang awal. Kita lakukan pengaturan scan dinas yang ada. Jadi sebenarnya pun tidak ada pun kegiatan-kegiatan Natal Tahun Baru ataupun Lebaran, kami sudah siap. Kita berbicara tentang Bandara Deo ini cukup unik ya Pak ya, karena daerah transit tentunya bukan ramainya juga bukan hanya di saat libur Natal Tahun Baru saja tahun ini. Nah ini saya juga jadi ingin tahu dari Pak F dan teman-teman di Airnav bagaimana menjaga kondisi kesehatan, karena yang lain libur kita kan nggak libur nih. Yang lain menikmati libur, kita masih tetap standby menjalankan tugas Pak F. Oke Ibu, kami sendiri pertama itu pengaturan skedina's. Jadi kami itu ada aturannya tidak boleh bekerja itu lebih dari jam yang ada. Jadi satu shift itu paling banyak 8 jam. Itu pun dalam 8 jam tidak boleh kita aktif selama 8 jam. Paling banyak 2 jam. 2 jam pun kita harus ada istirahatnya. Jadi kami itu saling isi mengisi. Soalnya untuk seorang ATC itu mengatur pesawat itu perlu konsentrasi penuh. Jadi kalau kita misalnya sempat ada gangguan, ada apa, takutnya itu tidak fokus dengan apa yang kita berikan pelayanan, sehingga hal-hal yang tidak inginkan terjadi. Makanya kita setiap kali koordinasi tidak boleh sendirian. Kita tuh harus minimal 3 orang. Jadi ada controllernya, ada asisten dan ada supervisor. Nanti supervisor itulah mengawasi. Kalau pada saat kondisi controller ini tidak baik gitu kan, akan cepat kita gantikan. Jadi ada sirkulasinya. Jadi memang sudah diatur agar petugasnya tetap fokus dalam pelayanan, terutama mengatur traffic di udara ya Pak ya. Sukses selalu Pak F. Nah kalau kita berbicara tentang udara nih, tentang cuaca udara dan sebagainya tentu berhubungan dengan Pak Indar dan teman-teman di BMKG.
Cuaca akhir-akhir ini Pak, kayaknya galau-galau Pak. Ya, Gimana nih Pak? terima kasih Bu. Saya sapa dulu pemirsa RRI Sorong Raya yang saya hormati dan saya banggakan terkait dengan cuaca. Sebenarnya kita ada musim atau dikatakan non tsunami musim. Tetapi untuk kondisi Desember ini ya, Desember Januari memang curah hujan cukup fluktuatif, cukup tinggi, dan itu kita dan pada intinya kami siap untuk mendukung kegiatan posko terpadu Nataru tahun 2022-2023. Demikian. Yang terpenting dari BMKG kan adalah mendapatkan informasi cuaca dan menginformasikan kepada Pak F dan teman-teman untuk kasih tahu pilotnya nih tentang perubahan cuaca yang ada. Sejauh ini bagaimana sih Pak? Boleh kami tahu TikToknya gimana sih antara Pak Indar dan Pak F? Satu kata sehingga terjadi suatu kolaborasi yang bagus ketika ada peringatan dini 2 jam sebelum kejadian kami sudah informasikan baik secara langsung, baik lewat komunikasi yang ada dengan ATC kami rutin, petugas operasional, kemudian lewat alat-alat yang ada itu ada displaynya, di situ muncul nilai-nilai kondisi cuaca seperti apa. Dan kalau misalnya terjadi kondisi cuaca buruk, kami sesegera mungkin menginformasikan. Seringkali yang dikhawatirkan pilot itu karena kondisi cuaca buruk sehingga menimbulkan delay ya. Karena kalau delay di satu tempat akan berkelanjutan di tempat-tempat yang lain. Kita harus berkoordinasi. Kami juga koordinasi dengan insan BMKG di seluruh Indonesia. Kami punya grup khusus juga. Misalnya kami koordinasi dengan teman-teman di Stasiun Meteorologi Kelas 1 Hasanuddin Makassar, dengan di Manado dan di lain-lain tempat. Kami saling bersinergi, saling berkoordinasi sehingga hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Seperti itu. Baik, jadi untuk delay di wilayah Papua Barat pasti jaga. Ini terkait dengan perubahan cuaca ini ya? Lebih banyak ke perubahan cuaca sehingga terjadi delay untuk wilayah Papua Barat? Ya, sementara ini belum ada yang terjadi, tapi delaynya biasanya ada karena operasional, ada karena cuaca. Jadi nanti di aturan ada juga menyangkut dengan ini ya. Kalau memang karena cuaca tentunya ada aturannya. Kalau operasional juga ada aturannya. Jadi nanti teman-teman di lapangan akan melihat sesuai dengan aturan. Baik, kita berharap aman-aman saja komunikasi antara bapak-bapak ini karena taruhannya keselamatan masyarakat terutama ketika di udara nih. Pak F, untuk komunikasi dengan pilot dan sebagainya aman? Aman selama ini. Saya tambahkan sedikit dari Pak Indar Bu ya. Secara teknis kalau dari BMKG itu biasanya cuaca itu dilakukan observer dan forecaster oleh teman-teman BMKG. Hasilnya itu biasanya kesepakatan kita per 1 jam kondisi cuaca normal, maksudnya yang bagus disampaikan.
dari kita yang per 1 jam itu kita akan sampaikan lewat ATIS. Jadi ada otomatiknya kita sampaikan pakai frekuensi tertentu. Jadi pilot cukup tuning ke sana. Nah, namun pada kondisi-kondisi cuaca yang tidak diinginkan, misalnya kondisi perubahan cuaca, teman-teman BMKG segera menginformasikan ke kami. Biasanya kami koordinasinya kami gunakan pakai PABX awalnya. Namun kita juga ada alternatif seperti bisa pakai handphone, pakai apa segala gitu. Nah, untuk dengan pilot sendiri, alhamdulillah kami frekuensi kami saat ini masih lancar dan harap jangan ada gangguan. Soalnya yang kami khawatirkan adalah adanya radio-radio swasta yang bisa mengganggu ini gitu. Gangguan sinyal. Semoga tidak ada lah dalam hal ini. Karena kami memang nadinya itu jadi frekuensi. Kalau tidak frekuensi tidak bisa, kami tidak bisa melakukan pelayanan. Berbicara tentang pengamanan terutama liburan Natal Tahun Baru tidak terlepas juga nih dari karantina kesehatan karena terkait dengan syarat-syarat perjalanan. 2 tahun kita sangat diperketat dengan syarat-syarat perjalanan. Untuk tahun ini bagaimana nih Bu Dr. Karina? Selamat siang, Permisa. Untuk pelaku perjalanan syarat-syaratnya itu memang berbeda dengan peraturan dari Natal dan Tahun Baru yang tahun sebelumnya. Ya, jadi per Maret kemarin itu kita berpatokan pada peraturan Satgas Covid yang terbaru, yaitu Satgas Covid nomor surat edaran 24. Itu di mana usia 18 tahun ke atas itu wajib semua pelaku perjalanan itu booster. Dan usia 6 sampai 17 tahun itu sudah wajib vaksin kedua. Dan usia di bawah dari 6 tahun itu tidak diwajibkan untuk vaksin, tapi harus didampingi oleh pelaku perjalanan atau pendamping yang sudah memenuhi ketentuan vaksinasi COVID-19. Nah, terkait dengan liburan Natal Tahun Baru yang ada di Bandara Deo saat ini, bagaimana Ibu Dokter? Untuk kita kan dari kantor kesehatan ya, jadi kita fokusnya kepada kesehatan dari pelaku perjalanan itu sendiri, di mana di bandara kita ada 2 titik thermal scanner. Nah, itu kita ada personil di situ untuk mengawasi suhu pelaku perjalanan. Jadi suhu badan dari pelaku perjalanan masih tetap dipantau? Iya, tetap dipantau. Itu sebagai pengganti kalau peraturan sekarang kan sudah tidak ada lagi swab PCR atau rapid antigen lagi. Jadi untuk pandemi yang saat ini masih berjalan, itu kan yang kita tahu bahwa gejala utama dari COVID itu biasanya kan demam. Jadi kita berpatokan di situ. Jadi kalau misal ada penumpang atau pelaku perjalanan dengan suhu tinggi lebih dari 37,4 derajat, itu kan nanti di thermal kelihatan. Nah, itu biasanya kita amankan bawa ke klinik, kita anamnesis sama pemeriksaan lebih lanjut. Biasanya kita rapid test antigen di dalam klinik. Jika pasien itu tidak ada indikasi untuk COVID-19, jadi bisa aman. Iya. Jadi untuk pelaku perjalanan yang penting punya keterangan bahwa sudah di booster untuk umur sekian, tentu sudah lebih aman lah, lebih gampang untuk melakukan perjalanan selanjutnya ya. Ibu sejauh ini kan katanya peak seasonnya dari tanggal 16 ya Pak ya. Apakah ada yang ditemukan gejala-gejala COVID? Kalau dari tanggal 16 kita tidak ada menemukan dari gejala COVID ya. Terus penumpang juga tidak ada ke klinik yang mengeluhkan ada demam atau gejala-gejala COVID, tidak ada. Masih aman? Iya, masih aman. Nah, terkait dengan kesehatan selanjutnya, personilnya sendiri bagaimana nih Bu? Personil kita tentu karena lagi banyak penumpang, kita ada tambahan personil dari kantor induk. Sekarang kita ada 20 personil, di mana kita bergantian setiap harinya. Jadi kalau misal kita di sini, memang setiap harinya ada 8 personil. Jika kita kekurangan personil, kita minta bantuan dari kantor induk, seperti itu. Untuk pengamanan liburan Natal Tahun Baru sendiri, selain di Bandara Deo, karantina kesehatan juga mengawasi di mana saja nih Bu? Kita ada posko juga di pelabuhan Pelni sama pelabuhan rakyat. Jadi kita personilnya juga dibagi antara 3 posko itu.
Jadi kalau untuk surat-surat tidak terlalu merepotkan, yang penting sudah menunjukkan booster ya. Iya, betul. Bahwa kepada anak sudah di booster, bahwa anak-anak sudah minimal 2 kali, yang anak-anak kecil yang mendampingi sudah di booster juga. Kalau anak kecil kurang dari 6 tahun Kurang itu dari 6 tidak tahun. wajib, Tidak wajib. vaksin, ya. Baik. Tapi pendampingnya harus sudah Pendamping yang memenuhi, wajib ya, booster. Baik. persyaratan Jadi sejauh ini untuk kesehatan kita aman nih Bu ya. aman. Aman. Ya, insya Allah aman. Baik. Ya untuk Bandara Deo sendiri Pak Dani, apakah ada penambahan personil? Untuk kita saat ini memang kita kemarin sempat bersurat ke otoritas bandara untuk bermohon bantuan personil dari bandara kawasan di sekitar Sorong. Jadi kemarin sudah kita sampaikan dan kemudian dari otoritas menyampaikan surat ke masing-masing bandara di kawasan Sorong ini, dan kita ada penambahan 8 personil dari bandara kawasan untuk membantu kita selama posko Natal tahun baru ini aja. Jadi selama ini mulai tanggal 19 mereka udah mulai bertugas di sini sampai nanti tanggal 3 Januari. Iya, sudah ada penambahan ya. Untuk liburan tahun baru sendiri, perkiraan peak season paling tinggi kapan nih Pak? Perkiraan mungkin ya tanggal 24 tuh ya, 24 sampai 26. Terus untuk yang arus baliknya mungkin sekitar tanggal 30 sampai tanggal 1 itu untuk arus baliknya. Ini juga liburan sekolah nih ya Pak ya. Ya. Jadi memang liburan yang benar-benar dimanfaatkan dengan meredahnya pandemi COVID-19. Kita seperti bereforia untuk merayakan liburan. Nah, terkait dengan ini sendiri, apa nih pesan-pesan? Saya berharap dari Pak Sijagat dulu nih, apa yang ingin disampaikan kepada penumpang nih Pak? Karena jangan sampai kita terlena dengan euforia, lupa dengan segala-segala yang penting-penting untuk menjaga keamanan, keselamatan kita bersama. Pak Sijagat. Ya, pesan dari kami sebenarnya kepada seluruh masyarakat yang melakukan perjalanan mudik dalam rangka Nataru ini, ya tetap menjaga protokol kesehatan. Ya, jadi tetap menjaga keselamatan. Jangan sampai misalnya karena kita setelah diberikan kelonggaran untuk mudik, akhirnya kita lupa. Jadi namanya pandemi ini kan kita belum tahu juga kapan berakhirnya. Sementara ada kabar juga kita kata ada COVID yang lain lagi. Jadi kita tetap waspada, itu aja saran kami Bu. Terima kasih. Untuk menjaga faktor keselamatan di udara juga kan lebih banyak aturannya nih Pak ya. Dan kadang-kadang masyarakat mengabaikannya. Kadang-kadang Pak F dan teman-teman yang dibuat pusing juga ini terkait penggunaan handphone dan sebagainya. Ini apa lagi pesan-pesannya Pak Sijagat? Ya, misalnya penggunaan handphone atau apalah ya, ya kita mengharapkan kepada masyarakat itu sebenarnya agar tetap taat kepada aturan yang diedarkan ya, itu sebenarnya. Untuk pengawasan lainnya bagaimana nih Pak? Selain kesehatan kita perhatikan pengawasan seperti misalnya narkoba dan lain-lain, bagaimana? Pengawasan terhadap narkoba, terhadap barang-barang yang tidak boleh naik pesawat, bagaimana? Itu sebenarnya nanti kan pengawasan narkoba itu biasanya kan misalnya itu akan ketahuan terdeteksi ya, di X-ray. Jadi makanya diwajibkan seluruh penumpang masuk X-ray ya, SCP-1 maupun SCP-2. Nanti ya teman-teman petugas di APSEC itu agar lebih jeli melihat monitor, kira-kira harus ada kecurigaan dalam tas itu apa sih. Jangan sampai karena dipak atau dibungkus dengan baik, harus ada rasa kecurigaan masing-masing petugas, karena petugasnya sudah dilatih sebenarnya itu Bu. Dan dengan diharapkan pertambahan personel tadi membuat petugas juga tidak kelelahan ya untuk mengawasi, karena memang lagi sibuk-sibuknya untuk bandara. Iya. Baik. Ya, Pak Dani, apalagi yang disampaikan terutama kepada penumpang masyarakat yang akan melakukan perjalanan liburan atau tahun baru? Baik, mungkin sedikit aja, mungkin
kepada calon penumpang apabila sudah membeli tiket, ya diharapkan untuk lapor diri atau melapor diri di bandara itu minimal 2 jam sebelum keberangkatan, karena kita tahu di DEO ini mungkin jarak, ya mungkin ada penumpang atau masyarakat yang rumahnya jauh yang harus menempuh perjalanan yang lebih dari 1 jam, makanya harus dipersiapkan betul-betul agar pada saat check-in atau lapor tidak sampai terlambat. Ya, kemudian kepada penumpang juga diharapkan untuk tidak membawa barang-barang yang dilarang tentunya. Artinya seperti gunting, korek api, terus pokoknya barang-barang yang tajam yang membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain itu tidak dibawa, untuk dibawa. Kecuali mungkin peralatan yang untuk peralatan bekerja atau apapun, tapi bisa dibagasikan tapi tidak dibawa ke dalam kabin pesawat, ya. Jadi memang ada aturan mana-mana yang bisa dibawa di kabin atau mana-mana yang bisa dibagasikan. Jadi pada penumpang mungkin bisa nantinya mungkin ada dari kita ada aturannya, kita sudah ada banner-banner tentang, terus kemudian kita ada launching juga dari Instagram kita di DEO itu ada juga terkait barang-barang apa yang tidak boleh dibawa dalam penerbangan. Mungkin itu sih. Pada dasarnya bapak-bapak dan semua yang ada di sini siap untuk mengamankan libur Natal Tahun Baru, tapi masyarakat juga punya peran yang penting juga untuk melaksanakan aturan-aturan yang ada sehingga memang perjalanan liburan ini aman, nyaman, selamat ya Pak ya? Ya. Ya, baik. Untuk Pak F sendiri, Pak F, silakan Pak F, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, terutama terkait dengan tugas dari Pak F dan teman-teman yang sangat penting sekali untuk menjaga keselamatan traffic di udara. Makasih Mbak. Himbauan kami Mbak ya kepada masyarakat umum, kami minta untuk pemakaian frekuensi Mbak. Soalnya kan di sisi udara itu pemakaian frekuensi ini penting sekali. Jadi yang berkaitan dengan frekuensi seperti radio pemancar apa semuanya pun yang lain-lain sebagainya, tolong ikutin aturan-aturan yang sesuai dengan yang setelah digariskan oleh produknya sendiri gitu. Kadang-kadang teman-teman ini masyarakat umum ini biasanya suka memodif alat-alatnya sehingga entah power ditambah, entah ini. Jadi akhirnya frekuensi yang ada itu suka harmonik ke frekuensi kami. Nah, terganggu. Kalau sudah di udara terganggu, fatal sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya sudah mendekati event-event Natal Tahun Baru atau Lebaran itu penggunaan drone itu akan banyak. Kami minta yang penggunaan drone yang di atas pemakaiannya di atas 10 meter ketinggiannya itu tolong melapor ke Airnav atau tower lah istilahnya kalau di masyarakat umum. Jadi akan kami lakukan assessment terutama untuk drone-drone yang foto udara untuk daerah-daerah yang memerlukan foto udara seperti perkebunan. Jadi kalau di atas 10 meter takutnya mengganggu penerbangan yang ada, terutama di KKOP, kawasan keselamatan operasi penerbangan. Dan yang terakhir untuk penumpang sendiri seperti yang setelah disampaikan oleh Pak Dani dan Pak Sejabat tadi, tolong ikutin aturan-aturan yang telah digariskan, terutama datanglah tepat waktu sesuai dengan ketentuan di tiket tanggal jam berapa sehingga pesawat itu tidak terdelay. Kalau terdelay biasanya efeknya kemana-mana, apalagi cuaca jelek. Jadi terutama kami juga memberikan pelayanan susah. Jadi tolong teman-teman semuanya ikutilah karena ini kelancaran kita semua gitu. Ya, makasih. Baik. Balon udara juga masih mengganggu Pak? Kalau udara itu secara tidak langsung kalau penumpang itu. Kalau penumpang ini, jadi kalau mereka terdelay, terlambat, biasanya airline sendiri akan menunggu. Menunggu itu berpengaruh ke rute perjalanan dan rute tujuan. Sekarang slow time yang dibilang Pak Jabat tadi itu adalah bagaimana waktu yang ada di sana di bandara berangkat sampai di tujuan itu bisa maksimum. Kalau kita misalnya terlalu mundur-mundur,
itu mengganggu traffic yang lain. Nah, sehingga tektokan yang lain juga ganggu. Nah, gitu. Jadi efek dominonya banyak gitu. Ya, jadi kalau satu penumpang terlambat sangat disayangkan, banyak sekali yang jadi korbannya nih ya Pak ya. Terkait dengan pengawasan drone untuk balon udara bagaimana nih Pak? Sama Ibu, jadi Sama, kalau jadi- balon udara sebenarnya balon udara itu tidak boleh lagi karena memang penggunaan balon udara di sini belum ada, paling layangan ya. Cuma balon udara itu yang sudah waktu kita di Wonosobo itu bolehnya hanya yang diikat. Karena kalau dilepas itu sudah kejadian pesawat yang dari Surabaya ke Jakarta itu sering nyangkut di sayap. Nah sekarang kalau bayangkan nyangkutnya kalau di engine itu bisa kesedot, bisa pecah. Nah, jadi engine-nya mati, udah rusak, otomatis kecelakaan gitu. Jadi karena pesawatnya akan jatuh. Jadi yang ingin Natal tahun baru lepas-lepas balon udara juga pikir-pikir lagi ya keselamatan yang di udara nih ya. Ya. Pak Indar dari BMKG apa yang ingin diinformasikan kepada masyarakat? Bagaimana mengakses informasi dari BMKG? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Kami menghimbau kepada masyarakat yang melakukan aktivitas baik di darat, di laut maupun di udara, sebelum melakukan aktivitas mengupdate data terakhir informasi cuaca yang kami keluarkan. Kami mengeluarkan informasi cuaca itu berkesinambungan, jadi selalu ada terus gitu loh. Kemudian yang kedua, ini karena masa liburan juga ya, kita juga memanfaatkan masa-masa liburan. Kami juga memberikan informasi cuaca daerah-daerah pariwisata kepada masyarakat lewat media yang ada, sehingga mereka juga bisa menikmati masa liburan untuk bertemu dengan keluarga. Bahkan kalau kita lihat beberapa hari terakhir ini ada satu pesawat yang penumpangnya 2/3 itu penumpang asing, jadi mereka akan ke tempat wisata. Sehingga kami berharap update informasi cuaca itu selalu diperhatikan. Kemudian yang terakhir himbauan kami, karena Desember Januari itu biasanya curah hujan cukup tinggi, ya perlu waspada dan hati-hati sehingga hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Demikian yang kami bisa sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Indar. Kemudian Bu Dokter, apa yang ingin disampaikan terutama untuk pelaku perjalanan nih yang harus diperhatikan terkait dengan kesehatan tentunya? Jadi untuk pelaku perjalanan ini ternyata banyak juga yang belum booster. Sedangkan syarat sekarang melakukan perjalanan itu harus booster. Kalau Ya. yang belum booster tapi sedangkan itu menjadi syarat yang menjadi keharusan gimana Bu Dokter? Kalau kita banyak jumpa Pos kasus ya? seperti itu Ada ya. pos yang mau booster silakan booster. Ya, biasanya kita arahkan dulu kalau misal jam penerbangan masih lama, kita arahkan dulu untuk pelaku perjalanan atau penumpangnya untuk booster terlebih Booster dahulu. dulu, Ya, jika mereka sudah booster, baru kita Bisa melakukan validasi ya, baru bisa melakukan perjalanan. Kalau misal belum booster, biasanya kita tunda, kita ajukan ke pelaku perjalanan atau penumpangnya untuk reschedule tiket karena itu kan syarat mutlak untuk melakukan suatu perjalanan. Jadi biasanya kita arahkan untuk ke maskapai untuk reschedule tiketnya selagi menunggu mereka melakukan vaksinasi boosternya. Baik. Informasi untuk calon penumpang agar menjaga kesehatan Bu Dokter. Oh iya, untuk para pelaku perjalanan khususnya, apalagi ini kan masih dalam situasi pandemi COVID ya, tidak lepas itu COVID masih ada, jadi memang harus perketat juga protokol kesehatan. Jangan sampai terlena bahwa peraturan-peraturan sekarang yang ada kan memang sudah dilonggarkan, tapi tetap kita harus menjaga protokol kesehatan itu sendiri. Banyak minum air putih tentunya setiap hari dan minum vitamin, seperti itu. Bu Dokter terima kasih banyak. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak semua sudah boleh hadir dengan Ibu. Ini Ibu yang paling cantik sendiri nih ya. Terima kasih, kami percaya bahwa tugas-tugas Bapak semua sudah dipersiapkan, terutama terkait dengan bagaimana masyarakat melakukan liburan Natal Tahun Baru ini tentunya dengan aman, nyaman, tapi juga selamat. Nah, tentu kita berharap bersama bahwa masyarakat juga mengambil bagian penting ya Pak ya, karena ada banyak juga yang harus dilakukan oleh masyarakat supaya bisa selamat itu. Nah, terima kasih sekali lagi untuk Pak Sijabat, Kasih Pengoperasian dan Pelayanan Bandar Udara Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 9 Manokwari,
Terima kasih Pak. Pak Omar Dhani Nugroho, Kasih Keamanan Penerbangan dan Pelayanan Darurat Deo Sorong. Terima kasih Pak. Untuk Dr. Karina, terima kasih dari Dokter Pelaksana di Wilayah Kerja Bandara. Dan Bapak F. Oktavian, GM Airnav Cabang Sorong, terima kasih. Dan Pak Indar Waluyo, Kepala BMKG. Sekali lagi terima kasihnya untuk waktunya bersama kami. Tidak libur nih Bapak-Bapak dan personilnya, tapi semoga sehat selalu, diberi kesehatan dan mungkin setelah masyarakat selesai libur baru bapak-bapaknya boleh libur nih ya. Selamat menikmati masa-masa kerja yang cukup padat saat ini. Tetap jaga kesehatan bapak-bapak dan pendengar, pemirsa. Akhirnya sampai di sini kebersamaan kita lewat dialog di luar studio. Saya Evan Rehata bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Tetap jaga kesehatan, saya jaga Koko, jaga saya. Kita masih saling menjaga ya sampai pandemi COVID-19 ini benar-benar selesai ini. Dan selamat menikmati liburan Natal Tahun Baru. Sampai kalau berangkat keluar Kota Sorong, sampai ketemu lagi nih di Kota Sorong lagi. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Ya.